Pesasti, kau tidak tidur, bulu matamu bergerak, jangan kau kira aku bisa ditipu. Jaka Wening menghela napas panjang mendengar bisikan lirih dari balik jeruji besi itu, lalu perlahan membuka matanya. Hah, silakan kau mengejek dan memakiku sesukamu. Setelah itu pergilah, supaya aku bisa benar-benar mengasuh. Terdengar tawa kecil yang ditahan dari gadis itu. Ia menutup mulutnya yang mungil. Kupikir kau juga sebodoh para penjaga itu, percaya begitu saja pada ancamanku tadi. Penasaran, Jaka Wening bangkit berdiri dan melangkah mendekati jeruji besi. Kini mereka saling berhadapan, hanya terpisah deretan besi yang dingin dan kaku. Apa maksudmu, Dik? Tanyanya. Wajah gadis itu langsung berubah cemberut, suaranya terdengar manja. Tadi kau memanggilku adik yang manis. Sekarang jadi, Dik, kau benar-benar pandai mengecewakan hati orang. Tak kuasa Jaka Wening menahan senyum. Tingkah gadis ini begitu lincah dan manja. Sekilas, ia mengingatkannya pada Sekar Angin. Ada bayangan yang mirip, meski wataknya terasa sangat berbeda. Baiklah, adik yang manis, katanya halus. Sebenarnya, apa keperluanmu datang ke sini kalau bukan untuk mengejekku yang dianggap musuh oleh kakekmu? Aku datang untuk mengobrol, jawabnya singkat. Jaka Wening menatapnya dengan heran. Waktu dan tempatnya sungguh tidak cocok untuk mengobrol. Aku ini tahanan, dan kau cucu tetua Pulau Tengkorak. Tempat ini kamar bawah tanah yang pengap, dan sekarang sudah jauh lewat tengah malam. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu, sebelum kakekmu marah. Aku tidak takut. Gadis itu kini bersikap galak, matanya berkilat tajam. Aku datang memang untuk mengobrol denganmu. Siapa berani melarang? Jaka Wening kembali menarik napas panjang. Ia sudah lama menyadari betapa aneh dan tak mudah ditebaknya watak kaum perempuan. Pikirannya melayang, teringat pada kenangan Rukmi yang pernah menyeleweng bersama Rangga Jati. Teringat Nyai Laksmi, ibu Sekar Angin, yang dulu begitu periang lalu berubah menjadi pendiam, menelan luka dalam diam. Teringat Dewi Larasati yang wataknya berubah tajam setelah menjadi permaisuri. Dan tentu saja, teringat Sekar Angin yang begitu nekat membuang diri ke Pulau Tengkorak. Dan kini, di hadapannya berdiri seorang gadis lain yang juga penuh dengan keanehan. Baiklah, ujar Jaka Wening akhirnya, menyerah. Tak ada yang melarangmu di sini. Jika kau ingin mengobrol, silakan bicara. Aku akan mendengarkan. Anehnya, gadis itu malah melongo. Mengobrol soal apa? Tanyanya polos. Diam-diam Jaka Wening merasa geli. Gadis ini benar-benar masih seperti anak-anak, mudah gembira, mudah pula murka. Bicaralah sesukamu. Tentang siapa namamu, siapa kakekmu, atau tentang Pulau Tengkorak ini, usul Jaka Wening. Seketika, wajah gadis itu kembali berseri. Namaku Ratna Puspa, ucapnya. Nama yang indah, jawab Jaka Wening lembut. Benarkah? Tanyanya, matanya berbinar gembira. Kegembiraan itu membuatnya mulai berkisah. Ia bercerita bahwa tetua Pulau Tengkorak, yang tak lain adalah kakeknya, bernama Ki Agra Mandala. Ki Agra Mandala bukanlah orang buangan dari Bukit Pelangi. Ia adalah keturunan langsung dari para buangan yang sejak ratusan tahun silam telah menguasai pulau itu karena kesaktian mereka yang luar biasa. Kakek buyutnya lah yang pertama kali menjadi penguasa Pulau Tengkorak, dan jabatan itu turun-temurun hingga kini berada di tangan Ki Agra Mandala. Pada masa mudanya, Ki Agra Mandala mengambil seorang perempuan buangan dari Bukit Pelangi sebagai istrinya. Perempuan itu adalah bekas dayang istana yang dijatuhi hukuman karena fitnah keji. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra bernama Arya Mandala. Namun, petaka kemudian menimpa keluarga kecil itu. Istri Ki Agra Mandala wafat lebih dulu. Tak lama kemudian, ketika istri Arya Mandala melahirkan seorang bayi perempuan yang tak lain adalah Ratna Puspa, perempuan itu pun meninggal di pembaringan. Arya Mandala, ayah Ratna Puspa, dilanda duka yang begitu mendalam hingga mengguncang jiwanya dan meruntuhkan akal sehatnya. Ia menjadi gila dan melarikan diri dari Pulau Tengkorak. Sejak saat itu, tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Begitulah kisah hidupku, ujar Ratna Puspa lirih. Suaranya syarat kesedihan. Sejak kecil aku tak pernah mengenal wajah ayah dan ibuku. Ayah tak pernah kembali. Aku dibesarkan oleh kakek, yang berharap kelak aku menggantikan kedudukannya sebagai tetua di sini. Lalu mengapa kau menolak? Tanya Jaka Wening pelan, merasakan beban di balik cerita itu. Siapa sudi mengurusi orang-orang rusak itu? Sahut Ratna Puspa sengit. Mereka semua kejam dan sesat. Karena itulah aku suka padamu, Jaka Wening. Kau berbeda, kau berani dan juga jujur. Maka aku datang untuk menolongmu. Menolong dari apa?
Tanya Jaka Wening, merasakan ada sesuatu yang lebih mendesak di balik kunjungan ini. Dari maut, bisik Ratna Puspa, suaranya terdengar serius. Malam ini kau akan dibunuh. Jaka Wening terkejut, namun ia berhasil menjaga ketenangannya. Bukankah kakekmu berkata akan menunggu kedatangan adik seperguruanku? Tanyanya, mencoba menguji kebenaran ucapan gadis itu. Hah, kau percaya pada Ki Agra Mandala? Dengus Ratna Puspa meremehkan. Itu hanya tipu muslihat. Sebagai seorang tetua, menipu bukanlah perbuatan terhormat, balas Jaka Wening. Di pulau ini, ucap Ratna Puspa dengan nada dingin, tipu daya justru dianggap sebagai kecerdikan. Jaka Wening terdiam sejenak. Pantas kau menipu para penjaga tadi. Kalau tidak menipu, mana mungkin aku bisa masuk ke sini? Dan kau pasti sudah mati bila aku tidak datang, jawab Ratna Puspa cepat. Jadi, mereka benar-benar hendak membunuhku? Tanya Jaka Wening, ingin kepastian. Ratna Puspa menatapnya tegas. Bukan dengan manusia. Mereka akan melepaskan binatang-binatang berbisa ke dalam kamar ini. Ular, kalajengking, kelabang, bahkan lebah hutan. Di ruang sesempit ini, bagaimana kau akan bertahan? Jaka Wening menghela napas perlahan, menyerap informasi yang mengerikan itu. Ia menatap kegelapan di sekelilingnya, membayangkan kengerian yang akan datang. Namun, di wajahnya tak tampak ketakutan, hanya sebuah penerimaan yang tenang. Jika maut memang datang, aku akan menyambutnya. Jika hidup masih berpihak padaku, aku akan bertahan. Aku akan berusaha mempertahankan diri, ujar Jaka Wening tenang. Bila gagal, aku mati dan semua selesai. Tak ada yang perlu kusesali. Kesombongan, geram Ratna Puspa. Mengapa kau tidak meminta tolong kepadaku? Andai aku meminta pun, bila kau enggan menolong, apa gunanya? Dan bila kau memang berniat menolong, tanpa ku minta pun kau tetap akan melakukannya. Sudahlah, kau hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Terima kasih atas niat baikmu. Kau gadis yang elok dan berhati tulus sayang hidup di tengah orang-orang bengis. Pergilah, jangan sampai kakekmu melihatmu di sini. Ratna Puspa justru mengeluarkan sebungkus kecil dari balik ikat pinggangnya. Ini yang akan menyelamatkan nyawamu, katanya pelan. Gosokkan bubuk ini ke bagian tubuh yang terbuka, dan taburkan sisanya di sekelilingmu. Tak satu pun binatang berbisa akan berani mendekat, apalagi menggigitmu. Sebenarnya aku datang hanya untuk menyerahkan ini. Selamat tinggal, Jaka Wening. Pemuda itu meraih tangan gadis itu dari balik jeruji dan menahan langkahnya. Tunggu, Ratna Puspa. Apalagi, mereka saling menggenggam tangan. Jaka Wening terharu oleh pertolongan yang sama sekali tak pernah ia duga. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi bila kakekmu mengetahui perbuatanmu ini? Menolongmu, senyumnya tipis. Paling-paling aku dibunuh. Kau menganggapnya begitu ringan. Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untukku? Karena kau berbeda dari semua orang di Pulau Tengkorak. Aku menyukaimu, dan aku tidak ingin melihatmu mati. Selesai berkata demikian, Ratna Puspa melompat pergi dan menghilang di balik gelap lorong. Jaka Wening kembali duduk bersila di tengah ruang tahanan, menenangkan napas dan batin. Tanpa pertolongan Ratna Puspa pun ia sebenarnya tidak gentar, tetapi kini ia benar-benar paham bahwa maut memang telah disiapkan baginya malam itu. Ia membuka bungkusan kecil itu. Bubuk berwarna kuning pucat tampak lembut, nyaris tak terlihat bila dioleskan ke kulit. Ia segera menggosokkan ke wajah, leher, tangan, dan kaki, lalu menaburkan sisanya ke sekeliling lantai. Tak lama kemudian, pendengarannya menangkap desis dan dengung dari kejauhan ular, kelabang, dan lebah hutan bergerak mendekat. Benar saja, dari bawah pintu merayap puluhan ular kecil, kelabang sebesar jari, dan kalajengking hitam mengilap. Dari jendela berhamburan lebah-lebah putih menyerbu masuk. Jaka Wening segera menaburkan sisa bubuk itu ke udara. Seketika terjadi keajaiban, semua binatang berbisa itu saling bertabrakan, berbalik arah, lalu kabur tunggang langgang. Lebah-lebah pun beterbangan liar, menabrak dinding, jatuh mati, atau terbang keluar dalam keadaan sempoyongan. Dalam sekejap, ruang tahanan kembali sunyi. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Terdengar teriakan seorang perempuan mengguntur di luar, "Keparat kalian semua, manusia-manusia edan. Kalau gagal membinasakan kalian, jangan sebut aku sekar angin." Jaka Wening terlonjak. Sekali hentakan, jeruji jendela hancur dan ia melompat keluar. Di luar, tampak Sekar Angin berdiri dengan kedua tangan di pinggang. Dua orang penjaga Pulau Tengkorak tergeletak meraung, sementara belasan lainnya mengurungnya dengan senjata terhunus.
Adinda memang benar-benar nekat, gumam Jakawaning. Hei, mundur kalian, jangan sentuh dia, teriaknya. Justru kau yang mundur, bentak Sekar Angin tanpa menoleh. Kembalilah ke kurunganmu. Namun saat itu juga, para penjaga menyerbu. Tubuh Sekar Angin melesat ke segala arah menghindari senjata, membalas dengan tendangan dan pukulan yang secepat kilat. Amarahnya meluap bukan kepada para penjaga, melainkan kepada Jakawaning. Tanpa disadari Jakawaning, sejak tadi Sekar Angin telah berada di tempat itu. Ia menyelinap dan mendengar seluruh percakapan antara kakangnya dan Ratna Puspa. Hatinya terbakar cemburu, meski ia sendiri tak memahami sebabnya. Dahulu, ketika ibunya dibuang dari Bukit Pelangi, Sekar Angin nekat berlayar sendiri menuju Pulau Tengkorak sebagai bentuk perlawanan terhadap ayahnya. Dalam perjalanannya, ia sempat tersesat dan hampir celaka oleh binatang berbisa. Beruntung, ia membawa mustika hijau, batu bertuah pemberian ayahnya. Mustika itu berasal dari dasar laut di sekitar Bukit Pelangi, benda langka yang sangat ditakuti oleh semua binatang berbisa dan mampu menyembuhkan luka akibat racun. Dengan mustika itulah Sekar Angin akhirnya bisa mendarat di Pulau Tengkorak tanpa gangguan makhluk berbisa sedikit pun. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Sekar Angin yang menyaksikan ibunya dibuang dari Bukit Pelangi diliputi amarah dan duka. Tanpa berpikir panjang, ia segera menaiki sebuah perahu dan berlayar seorang diri. Tujuannya satu, menggantikan ibunya menjalani hukuman di Pulau Tengkorak, sekaligus sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap ayahnya. Namun perjalanan itu tidak semudah tekadnya. Ia belum pernah menginjakkan kaki di pulau para buangan itu. Setelah jauh meninggalkan Bukit Pelangi, ketakutan mulai merayap di hatinya ketika teringat kisah-kisah mengerikan tentang Pulau Tengkorak. Karena kehilangan arah, perahunya terseret arus dan ia mendarat di pulau-pulau kosong di sekitarnya. Suatu malam, dari kejauhan ia melihat sebuah perahu menyusup di antara bongkahan es laut yang menggunung. Betapa terkejut hatinya ketika mengenali siapa penumpangnya, Jakawaning. Seketika rasa cemas menyeruak. Ia khawatir kakangnya itu datang atas perintah penguasa Bukit Pelangi untuk memaksanya pulang. Dengan diam-diam, Sekar Angin mengikuti perahu itu dari kejauhan hingga akhirnya melihat Jakawaning mendarat di Pulau Tengkorak. Berbekal kepandaian meringankan tubuh, ia pun berhasil masuk tanpa terdeteksi. Ia tak gentar oleh binatang berbisa, sebab sebelum berangkat ia membawa mustika hijau, batu pusaka pemberian ayahnya. Batu langka itu hanya bisa ditemukan di bagian tertentu dasar laut sekitar Bukit Pelangi. Khasiatnya luar biasa, semua makhluk berbisa takut padanya, dan racun paling keji sekalipun dapat dijinakkan olehnya. Dengan mustika di genggaman, Sekar Angin melangkah menembus Pulau Tengkorak tanpa gangguan sedikit pun dari ular, kelabang, maupun kalajengking. Ketika berada di jantung pulau, ia melihat cahaya dari arah penjara. Ia menunggu hingga larut malam, lalu menyelinap masuk dengan niat menyelamatkan kakangnya. Namun tanpa sengaja, ia justru mendengar percakapan antara Jakawaning dan Ratna Puspa. Dari situlah api cemburu menyala di hatinya. Maka ketika akhirnya ia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, ia menolak mentah-mentah bantuan Jakawaning. 6 orang penjaga sudah tumbang oleh pukulan dan tendangannya, padahal pedangnya masih tersarung. "Adik, tahan!" seru Jakawaning sambil melompat ke depan. "Sing, mundur kau!" Sekar Angin mencabut pedangnya. Saat itulah terdengar suara berat menggelegar. "Siapakah bocah perempuan yang berani mengacau di sini? Dan kau, Jakawaning, berani pula meloloskan diri?" Yang muncul adalah Ki Agramandala, tetua Pulau Tengkorak. "Siapa kau, kakek besar? Kalau bosan hidup, majulah!" bentak Sekar Angin sambil melintang pedang di depan dada. Jakawaning cepat melangkah maju. "Ki Agramandala, jangan salah sangka, dia adalah adik seperguruanku. Ia putri dari Empu Ragendra, penguasa Bukit Pelangi." Semua orang terkejut. Nama Empu Ragendra tetap menjadi sebutan yang ditakuti di dunia persilatan. Para penjaga sontak mundur dengan wajah tegang. Namun Ki Agramandala justru tertawa bergemuruh. "Bagus, tangkap dia hidup-hidup." "Tunggu," seru Jakawaning. "Kedatangan kami bukan untuk memusuhi Pulau Tengkorak. Adik seperguruanku menentang ayahnya sendiri dan datang sebagai wakil ibunya yang dibuang. Tak peduli, putri Empu Ragendra tetap musuh kami. Ki Agramandala, bukankah engkau pernah berjanji akan membiarkan kami pergi bila tujuanku menemukan adik seperguruanku tercapai?" Sekar Angin justru berseru lantang, kakek tua bermata satu. "Jangan percaya pada kakangku. Kami datang memang untuk membasmi iblis-iblis Pulau Tengkorak." "Adik seperguruan,
bentak Jaka Wening kaget. Ratna Puspa tiba-tiba melangkah maju ke tengah lingkaran, suaranya nyaring, "Kakek, apa yang dikatakan Jaka Wening benar. Ia datang dengan itikat baik. Tadi malam aku berniat mengoloknya, tetapi justru dia memperingatkan bahwa aku sedang berada dalam bahaya maut." "Bahaya apa?" bentak Ki Agramandala terguncang. Ia mengetahui bahwa di dalam tubuhku bersarang hawa beracun. Bila tak diobati, setahun lagi aku pasti mati. Wajah Ki Agramandala berubah pucat. Ia memandang cucu kesayangannya dengan gemetar. "Setiap tengah malam kepalaku pening, punggung seperti ditusuk jarum, pagi hari kakiku lemas, dan setelah makan selalu ingin muntah." "Semua itu benar, Kek." Semua hadirin terdiam. Ratna Puspa adalah calon pewaris seluruh ilmu Ki Agramandala. Maka ancaman kematian terhadap gadis itu bagaikan petir di siang bolong. "Jaka Wening, benarkah itu?" desak Ki Agramandala. Jaka Wening ragu sesaat. Namun ketika memandang Ratna Puspa, ia melihat gadis itu mengedipkan satu mata dengan isyarat licik. Ia pun mengerti Ratna Puspa kembali berbohong demi menolongnya. "Kakek," lanjut Ratna Puspa cepat, "ia bersedia memberi obatnya. Asal Jaka Wening dan Sekar Angin dibebaskan dari sini. Tinggal pilih, nyawaku atau mereka." Sekar Angin hampir saja memaki, namun suasana telah berubah tegang mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna Puspa? Apakah Ki Agramandala percaya? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya ya. Terima kasih sudah menonton. Sekar Angin sebenarnya telah mendengar seluruh percakapan itu secara jelas. Ia tahu benar bahwa Ratna Puspa sesungguhnya tidak sakit sedikitpun. Bahkan gadis itu sendirilah yang memberi serbuk pengusir racun kepada Jaka Wening. Ia juga mendengar betapa terang-terangan gadis itu mengaku kagum dan jatuh hati kepada kakangnya, lalu datang menolong dengan penuh keberanian. Kini Ratna Puspa malah mengarang kisah tentang penyakit maut yang sama sekali tidak ada. Namun, ketika mendengar ucapan terakhir gadis itu, Sekar Angin segera mengerti ini adalah kebohongan yang sengaja diciptakan demi menyelamatkan Jaka Wening dan membebaskan mereka dari Pulau Tengkorak. Kesadaran itu membuatnya kembali bungkam. Betapa mulianya niat gadis itu, dan betapa rendahnya dirinya jika sampai membongkar tipu daya tersebut. Jika ia membongkar kedok Ratna Puspa, tentu kakangnya akan semakin kagum kepada gadis itu dan mungkin semakin menjauh darinya. Pikiran itulah yang membuat Sekar Angin memilih diam. Sementara itu, Ki Agramandala justru semakin bimbang. Segala niatnya untuk menawan Jaka Wening dan Sekar Angin perlahan mengendur. Ia memandangi pemuda itu dengan tajam. "Orang muda, benarkah engkau mampu menyelamatkan cucuku?" Kini justru Jaka Wening yang terdiam. Ia bukan orang yang pandai berdusta. Namun jika ia menyangkal, berarti ia mencelakakan gadis yang telah mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Dengan suara ragu dan tertahan, ia menjawab, "Aku hanya dapat memberinya ramuan pembersih darah dan penguat tulang, Ki. Dan kau berani menjamin nyawanya benar-benar selamat?" desak sang ketua. Ratna Puspa segera menyela, "Kungkung, jangan banyak bertanya. Mintalah obatnya sekarang juga. Dan Kungkonglah yang harus menjamin keselamatan Kakang Jaka Wening dan adindanya." Ki Agramandala mengusap janggutnya dengan ragu. Harus ada buktinya. Mulai sekarang, Jaka Wening dan adindanya akan tinggal di pulau ini sebagai tamu sampai pengobatan itu terbukti. Jika cucuku sembuh, kita bicara lagi. Jika gagal, kalian tahu akibatnya." Jaka Wening hendak membantah, namun melihat Ratna Puspa mengedipkan mata, ia menghela napas dan mengangguk. "Baik, sediakan alat tulis." Ia lalu menggambar beberapa jenis daun biasa sekadar penguat tubuh, bukan obat berbahaya. Ki Agramandala segera menyuruh orang-orangnya mencari daun-daun itu di pulau seberang. Sejak saat itu, Jaka Wening dan Sekar Angin diperlakukan sebagai tamu terhormat. Mereka diberi kamar bersih, makanan layak, dan pelayanan khusus meski di balik itu semua tetap ada penjagaan ketat. Sebelum pergi, Ki Agramandala memperingatkan, jangan berpikir untuk melarikan diri. Semua perahu telah kami amankan. Tanpa perahu, kalian tidak akan keluar dari Pulau Tengkorak. Sekar Angin hampir saja memaki, namun Jaka Wening cepat menahan lengannya. Begitu mereka hanya berdua di dalam pondok, Jaka Wening menegur, "Adinda, mengapa sikapmu tadi begitu kasar?" Sekar Angin mendengus, "Kakang, aku tak pernah menyangka akan melihatmu begitu akrab dengan putri penguasa Pulau Tengkorak." Jaka Wening mengerutkan alis, "Adinda, kau tahu sendiri bahwa Ratna Puspa menolong kita dengan tulus. Siapa pula yang bermain-main dengannya? Kau kira aku tak tahu bila ia datang ke kamar tahananmu untuk merayumu?"
Adinda, kau mengintai sejak semalam. Kalau begitu, kau tentu tahu ia datang memberi obat penangkal racun. Justru kita wajib berterima kasih padanya. Ia bahkan berani menipu kakeknya demi keselamatan kita. Sekar Angin mencibir, ya, ia memang baik, dan juga cantik. Adinda, jangan begini. Ia adalah gadis yang sangat malang. Ibunya wafat ketika melahirkannya. Ayahnya pergi entah kemana. Benar, ia gadis malang. Suara Sekar Angin melemah, tidak seperti aku. Tiba-tiba ia menunduk di atas meja dan menangis terseduh. Jaka Wening terkejut. Ia ragu-ragu, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan mengusap air mata di wajah Adindanya. Adinda, aku mengejarmu ke pulau ini karena aku kasihan kepadamu. Kau pun bernasib buruk. Apa kau sudah bertemu dengan ibumu? Sekar Angin tersentak. Ibu? Apa maksud Kakang? Bukankah beliau masih di Bukit Pelangi? Dengan singkat, Jaka Wening menceritakan segalanya tentang kepergian ibunya yang juga meninggalkan Bukit Pelangi setelah Sekar Angin melarikan diri. Gadis itu terdiam, wajahnya muram. Kalau begitu, kemana perginya ibu? Tiba-tiba Sekar Angin berdiri, menggenggam tinjunya. Aku harus pergi sekarang juga. Aku akan mencarinya sampai ketemu. Aku tak akan kembali ke Bukit Pelangi, dan aku juga tak sudi menggantikan beliau di Pulau Tengkorak. Adinda, sabarlah. Mereka pasti menghalangi. Siapa menghalangi akan kubunuh. Jaka Wening menggeleng perlahan. Bukan soal berani atau tidak. Mereka semua juga manusia-manusia bernasib buruk. Mereka bahkan senasib dengan ibumu. Justru dengan berteman, kita bisa meminta bantuan mereka mencari ibuku. Perlahan, amarah Sekar Angin mereda. Ia duduk kembali dengan wajah murung. Hari-hari pun berlalu. Setiap hari, Ratna Puspa meminum obat dari daun-daun biasa itu. Dan setiap hari pula ia mengaku kepada kakeknya bahwa rasa nyeri dan pusingnya berangsur menghilang. Ki Agra Mandala semakin percaya. Dan tipu daya pun semakin dalam mengikat takdir ketiga insan itu di Pulau Tengkorak. Ikuti terus kisahnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ratna Puspa sendiri mendengar percakapan mereka. Ia tahu betul bahwa dirinya sama sekali tidak terluka. Bahkan dialah yang diam-diam memberi obat penolak racun binatang kepada Jaka Wening, sambil terus terang mengungkapkan betapa ia diam-diam kagum dan menaruh hati kepada pemuda itu. Kini ia justru berbicara berlebihan, seolah kondisinya benar-benar genting. Namun ketika ia mendengar kalimat terakhir Ratna Puspa yang terang-terangan membelah Jaka Wening, barulah ia sadar gadis itu sedang berdusta demi menyelamatkan mereka agar bisa keluar dari Pulau Tengkorak. Kesadaran itu membuatnya terdiam. Betapa tulus niat Ratna Puspa, dan betapa hinanya dirinya bila sampai membongkar sandiwara itu. Jika ia berbuat demikian, Jaka Wening tentu akan makin kagum kepada Ratna Puspa dan makin membencinya. Pikiran itulah yang akhirnya membuatnya memilih bungkam. Sementara itu Ki Agra Mandala memandang Jaka Wening lekat-lekat. Orang muda, benarkah kau mampu menyelamatkan cucuku? Kini giliran Jaka Wening yang diliputi kebimbangan. Ia bukan pemuda yang pandai berdusta, namun ia juga paham bahwa bila ia menyangkal ucapan Ratna Puspa, sama saja ia mencelakakan gadis berhati baik itu. Dengan suara ragu, ia menjawab perlahan, aku hanya mampu memberi ramuan pembersih darah dan penguat tulang, Ki. Dan kau berani menjamin cucuku akan sembuh total dari hawa racun itu? Desak sang ketua. Seketika Ratna Puspa menyela. Kakek, mengapa tidak percaya? Mintalah obatnya sekarang juga. Dan kakek harus menjamin bahwa Jaka Wening dan adindanya, Sekar Angin, tidak akan diganggu. Ki Agra Mandala mengelus jenggotnya. Harus ada buktinya. Jaka Wening, mulai hari ini kau dan adindamu akan tinggal di Pulau Tengkorak sebagai tamu sampai pengobatan ini terbukti berhasil. Jika kau gagal, kalian berdua tak akan diampuni. Jika cucuku sembuh, barulah kita bicara lebih lanjut. Jaka Wening hendak membantah, namun melihat Ratna Puspa mengedipkan mata, ia menghela napas panjang dan mengangguk. Harap sediakan alat tulis. Akan kulukiskan bentuk daun yang harus dicari. Ia menggambar beberapa jenis daun yang sebenarnya mudah didapat dan hanya berfungsi sebagai penguat tubuh belaka. Ki Agra Mandala segera memerintahkan orangnya mencari daun-daun itu ke pulau lain. Jaka Wening dan Sekar Angin pun diperlakukan sebagai tamu, diberi kamar yang bersih dan dilayani dengan baik meski mereka tahu para pelayan itu sekaligus adalah penjaga. Sebelum pergi, Ki Agra Mandala berkata dingin, kuharap kalian tidak mencoba kabur. Perahu-perahu kalian telah diamankan. Tanpa perahu, bagaimana kalian meninggalkan Pulau Tengkorak? Begitu pria itu pergi, Sekar Angin hampir saja meluapkan amarahnya,
namun Jaka Wening cepat menahan lengannya. Di dalam pondok, Jaka Wening menegur lembut, "Adinda, mengapa sikapmu begitu? Kakang benar-benar telah berubah," sahut Sekar Angin ketus. "Aku tak menyangka Kakang bermain rasa dengan putri Pulau Tengkorak." Jaka Wening memandang adindanya tajam. "Adinda tahu betul Ratna Puspa menolong kita dengan tulus. Siapa yang bermain-main dengannya? Aku tahu semuanya. Aku melihat dia keluar masuk kamarmu. Kalau begitu Adinda juga tahu bahwa ia memberiku obat penolak racun. Kita justru berutang budi kepadanya." Sekar Angin terdiam, lalu berkata lirih penuh sindiran, "Ya, dia baik dan cantik." Jaka Wening mencoba menenangkan adindanya dengan menceritakan keadaan Ratna Puspa yang yatim piatu dan hidup sebatang kara di Pulau Tengkorak. Namun tanpa diduga, Sekar Angin justru menunduk dan menangis terseduh. "Aku juga bernasib buruk," isaknya. Saat ibunya disebut, tangis Sekar Angin terhenti. Jaka Wening lalu menjelaskan bahwa Nyai Laksmi telah meninggalkan Bukit Pelangi, menyusul putrinya yang membuang diri ke Pulau Tengkorak. Mendengar itu, Sekar Angin terpukul. "Aku harus mencari ibu. Aku tak mau kembali ke Bukit Pelangi." Jaka Wening menenangkannya dengan bijak, menjelaskan bahwa melawan penghuni Pulau Tengkorak hanya akan membawa bencana. Akhirnya Sekar Angin luluh. Beberapa hari berlalu, Ratna Puspa rutin meminum ramuan. Setiap hari ia mengaku kondisinya membaik, hingga pada hari ke-7, ia datang bersama Ki Agra Mandala ke pondok Jaka Wening. "Kakek mengizinkan lanjutannya dilakukan dengan tenaga dalam," ujar Ratna Puspa. Jaka Wening terkejut, namun memahami maksud Ratna Puspa. Setelah Ki Agra Mandala pergi, Ratna Puspa segera berbisik, "Aku memang sengaja memperlama kesembuhan. Aku mendengar kakek tak berniat membebaskan kalian." Ia menjelaskan bahwa kakeknya ingin menahan Jaka Wening sebagai tabib tetap, sementara Sekar Angin dijadikan sandera untuk menekan Empu Ragendra. Ratna Puspa lalu mengusulkan siasat. Jaka Wening bersedia mengajarkan ilmu pengobatan kepada Ki Agra Mandala dengan syarat mereka dibebaskan. Siasat itu dijalankan. Saat Ratna Puspa dinyatakan sembuh total, Jaka Wening mengajukan permintaan pembebasan. Ki Agra Mandala menggeleng, "Kami berterima kasih, tapi kami masih membutuhkanmu sebagai tabib di Pulau Tengkorak." Jaka Wening mengangguk tenang. "Baik, aku bersedia tinggal sementara untuk mengajarkan ilmu obat. Namun kumohon Sekar Angin dibebaskan lebih dahulu." Akhirnya Ki Agra Mandala setuju. Namun dengan nada samar ia berkata, "Aku berharap kau kelak menjadi bagian dari keluargaku." Para anak buah tertawa menggoda, menyinggung Ratna Puspa yang menunduk merah padam. Tiba-tiba Sekar Angin berseru lantang, "Aku tidak mau pergi. Jika Kakang tinggal, aku pun tinggal. Dan bila Kakang diikat janji di sini, aku harus menyaksikannya." Ucapan itu terlahir dari panas hati dan disambut tawa riuh para penghuni Pulau Tengkorak. Sementara Jaka Wening hanya berdiri membisu terjebak di antara janji, budi pekerti, dan gejolak hati tiga insan. Untuk mengetahui kelanjutannya, jangan lupa ikuti terus cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tentu saja Jaka Wening terkejut luar biasa mendengar keputusan Sekar Angin. Kesempatan emas untuk membebaskan Sekar Angin dari pulau berbahaya itu sudah terbuka lebar, namun justru ditolak mentah-mentah oleh gadis keras kepala itu. Ia mengenal betul watak adindanya, sekali berkata tidak, sampai ajal pun takkan berubah. Kebingungan membuat dada Jaka Wening sesak. Ia lalu berkata kepada Ki Agra Mandala, "Ketua Pulau Tengkorak, Ki, karena adindaku tidak mau pergi lebih dulu, biarlah perjanjian kita diubah. Aku akan mengajarkan ilmu pengobatan kepada Ki Agra Mandala. Setelah Ki memahami obat pelindung bagi penghuni pulau ini, barulah aku dan adinda diizinkan pergi dengan bebas." Ki Agra Mandala mengelus janggutnya. Kerut merayap di alisnya, dan ia beberapa kali melirik ke arah Ratna Puspa, cucunya. Sebagai orang tua yang bijak meski jarang turun gunung, ia memahami bahasa hati cucunya. Sudah jelas Ratna Puspa jatuh cinta pada Jaka Wening. Dan di seluruh Pulau Tengkorak, tak ada satu pun pemuda yang pantas mendampingi cucunya selain pemuda hebat itu. Bagaimana mungkin ia merelakan Jaka Wening pergi? Tentu cucunya akan patah hati. Karena itulah ia hanya menggeleng pelan tanpa jawaban. Melihat keraguan Ki Agra Mandala, meluncurlah seorang pria tua bertubuh kurus dan berkepala botak penuh brewok. Di lehernya melingkar seekor ular merah yang tampak jinak. Dialah Ranubaya, tangan kanan Ki Agra Mandala dan orang paling berilmu setelah sang ketua. Berbeda dengan Ki Agra Mandala yang keturunan buangan asli pulau, Ranubaya adalah buangan dari Bukit Pelangi.
diasingkan puluhan tahun lalu karena kejahatan masa mudanya. Sejak menetap di Pulau Tengkorak, ia mengasah ilmu dan kini menjadi tokoh terkuat kedua setelah ketua. Ranubaya berkata sambil memanggil Ki Agramandala dengan sebutan Kakang, panggilan akrab yang tak berani diucapkan penghuni pulau lainnya. Kakang, mengapa bingung menghadapi dua anak muda ini? Mereka tinggal di pulau ini, maka mereka harus tunduk pada hukum pulau. Kalau mereka ingin menentukan nasib sendiri, silakan asal mampu mengalahkan kita. Ki Agramandala tersenyum lega, seolah mendapat jalan keluar dari kekusutan. Bagaimana baiknya menurutmu, Loti? Sederhana, jawab Ranubaya. Adakan saja pertandingan antara pemuda bernama Jaka Wening ini melawan Kakang. Kalau ia kalah, ia dan adindanya harus tinggal selamanya di Pulau Tengkorak sebagai penghuni tetap. Hei, botak, enak saja bicara. Sekar angin menyela garang. Siapa bilang kakangku kalah? Kalau justru ketuamu yang kalah, bagaimana? Ketua kami kalah? Haha, mustahil. Ranubaya tertawa. Tapi andai itu terjadi, biarkan Jaka Wening mengajarkan ilmu pengobatan sampai Kakang pandai. Setelah itu, mereka boleh pergi bebas. Bagus. Usul yang sangat bagus. Ki Agramandala berseru senang. Jaka Wening, aku mendengar di daratan para pendekar menyelesaikan masalah dengan mengukur kepandaian. Engkau pasti seorang gagah juga. Mari kita bereskan dengan cara itu. Namun Jaka Wening menggeleng tegas. Ki, aku tidak ingin menggunakan ilmu untuk kekerasan. Mengapa Ki hendak memaksa kami tinggal dengan kekuatan? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan. Sudah sepatutnya Ki membalasnya dengan membiarkan kami pergi. Tidak, kita harus mengukur kepandaian lebih dulu. Ki Agramandala bersikeras. Belum sempat Jaka Wening menjawab, Sekar angin sudah melompat ke tengah halaman. Ia mendongakkan kepala dengan dada membusung. Baik, kalau Kakang tidak mau, biar aku yang melayanimu. Siapa takut pada orang Pulau Tengkorak? Aku ikut bertanding. Kalau aku kalah, lakukan sesuka kalian. Adinda, Jaka Wening menegur. Aku tidak takut, Kakang, sahut Sekar angin membara. Ki Agramandala lalu memberi aba-aba. Ratna Puspa, lawan gadis liar ini. Ratna Puspa berdiri, namun berhenti ketika terdengar suara Jaka Wening. Ratna Puspa, jangan bertanding, kita tidak saling bermusuhan. Ratna Puspa bimbang, menatap Jaka Wening, lalu kakeknya, lalu kembali duduk. Kungkung, aku tidak mau bertanding, mereka bukan musuhku. Ki Agramandala terbelalak, namun bukannya marah ia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau lebih patuh kepadanya daripada kepada kakekmu sendiri. Sikap itu membuat hati Sekar angin makin panas. Tadinya ia berniat mengalahkan Ratna Puspa agar Jaka Wening melihat kemampuan dirinya. Namun ternyata Ratna Puspa mematuhi Jaka Wening sepenuhnya. Tambah bergejolaklah hatinya. Baik, kalau cucumu tidak berani maju, kau saja yang maju. Ayo lawan aku, Putri Bukit Pelangi. Tantangnya lantang. Wajah Ki Agramandala memerah. Bagaimana mungkin ia menghadapi gadis sebaya cucunya? Itu hanya akan mempermalukannya. Biarkan aku yang menghadapinya. Kakang, kata Ranubaya sambil maju. Ki Agramandala mengangguk, namun berpesan, jangan sampai ia terbunuh. Cukup berikan pelajaran. Baik, Kakang. Ranubaya mengayunkan kaki. Tubuhnya melesat bagaikan anak panah, ilmu ringan tubuhnya menggetarkan halaman. Jaka Wening cemas, namun tak dapat menghentikan pertempuran. Ia tahu Sekar angin hanya akan semakin nekat bila ia ikut campur. Sementara itu, Sekar angin menatap Ranubaya dengan sikap mengejek. Pertandingan ini juga menentukan perjanjian tadi. Bukan, kalau aku menang, kami pergi dari sini. Tidak, jawab Ranubaya dingin. Pertandingan ini hanya untukmu. Kalau kau menang, kau boleh pergi. Kalau kalah, kau menjadi muridku dan tinggal di pulau ini selamanya. Setan alas, siapa takut padamu? Sekar angin membentak. Adinda, tanpa bertanding pun kau boleh pergi. Teriak Jaka Wening. Tidak, Kakang. Pergi begitu saja tidak terhormat. Aku tidak sudi menerima kebaikan Pulau Tengkorak. Jika aku pergi, itu karena kemampuanku sendiri. Ia lalu menantang. Ayo, kakek botak, keluarkan semua ilmumu. Bocah sombong, sambut ini. Ranubaya menggeram. Ia maklum gadis itu adalah Putri Bukit Pelangi yang tentu memiliki ilmu tinggi. Maka sejak serangan pertama, ia sudah mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya. Apa sebenarnya rencana yang ia sembunyikan di balik kebohongannya? Ikuti terus kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa subscribe. Ranubaya seorang pria tua bertubuh kurus dan berkepala botak penuh browok.
Di lehernya melingkar seekor ular merah yang tampak jinak memulai serangan dengan merendahkan tubuhnya, seakan-akan lengan kirinya hendak menyapu dan mencengkram kaki Sekar Angin. Namun itu hanyalah umpan. Dalam sekejap, tubuhnya melenting naik, dan tangan kanannya melesat cepat, mengincar pinggang gadis itu dengan cengkeraman maut. Sekar Angin, meski usianya belum genap 15 tahun, telah mewarisi inti kesaktian dari ajaran-ajaran luhur Bukit Pelangi. Matanya jernih dan pikirannya tenang. Ia segera membaca maksud lawan bukan tangan kiri yang berbahaya, melainkan tangan kanan yang menyimpan doa penghancur. Dengan cekatan ia menarik kaki kirinya, lalu menyabet miring dari samping. Tangkisannya tepat mengenai lengan Ranubaya. Ranubaya terdorong ke belakang. Seketika itu pula tampaklah kehebatan ilmu langkah angin, ilmu meringankan tubuh, gerak cepat, loncatan luar biasa. Ia tidak melangkah, melainkan meloncat ringan, tubuhnya mencelat ke sana kemari bagaikan bayangan yang tak tersentuh, cepat dan sulit ditebak arahnya. "Adinda, waspadalah, langkah anginnya luar biasa lihai," seru Jaka Wening dengan suara tegang. Ranubaya mendengus kesal dalam hati. Baru satu gebrakan, pemuda itu sudah menangkap rahasia keunggulannya. Dengan geraman rendah, ia kembali menerjang, kini menyerbu Sekar Angin dengan rangkaian serangan tanpa jeda. Pukulan dan sapuannya mengirimkan hembusan angin keras yang menyambar-nyambar. Kecepatannya memaksa Sekar Angin mengerahkan seluruh ketajaman penglihatannya agar tak kehilangan jejak. Diam-diam Sekar Angin terkejut. Pembantu utama Ki Agra Mandala ini benar-benar bukan lawan sembarangan. Namun rasa takut tak pernah bersemayam di dadanya. Sejak kecil ia ditempa tanpa mengenal gentar. Dengan sorot mata menyala, ia membalas serangan demi serangan dilontarkannya dengan keberanian dan ketepatan yang tak kalah dahsyat. Semua mata tertuju pada gelanggang. Ratna Puspa menahan napas. Hatinya diliputi kekaguman. Ia sadar sepenuhnya, andai kata tadi ia yang maju menghadapi Sekar Angin, niscaya dirinya sudah terdesak. Dalam batinnya ia bersyukur karena Jaka Wening telah mencegahnya. Gadis itu sempat melirik ke arah pemuda tersebut dan melihat wajahnya yang tampan kini diliputi kecemasan. Ia pun kembali memusatkan perhatian pada pertarungan. Tak lama kemudian, tubuh kedua petarung itu nyaris tak tampak jelas. Yang terlihat hanyalah dua bayangan berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan. Langkah angin Ranubaya memang mengagumkan. Namun kini ia berhadapan dengan Putri Empu Ragendra dari Bukit Pelangi. Meski masih terpaut sedikit dalam kecepatan, Sekar Angin mampu mengimbanginya. Bahkan perlahan ia mulai mendesak, berkat ilmu silatnya yang luar biasa serta tenaga dalam yang bersumber dari hawa murni Aji Sukma Tirta dingin yang tenang namun menghunjam. Ilmu yang ia mainkan adalah 72 bintang, ilmu tangan kosong dengan 72 jurus ampuh, mengalir lincah dari satu bentuk ke bentuk lain, bagaikan rasi cahaya yang menari di bawah langit kelam Pulau Tengkorak. Akankah Sekar Angin berhasil menghindar? Atau apakah ini akan menjadi akhir dari pertarungannya? Jangan lupa ikuti terus kisah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.